Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Mutiara Muklis dengan NIM 21043105 dan saya Salim Harani dengan NIM 21043123. Pada tugas proyek akuntansi keuangan menengah 2 ini, kami mengambil dua perusahaan, yaitu perusahaan PT Campina Es Krim Industri Tbk dan PT Maybank Indonesia Tbk. Untuk penjelasan yang pertama dijelaskan oleh rekan saya Mutiara Muklis. Pada rekan saya dipersilakan. Baiklah, pengidentifikasian perlakuan akuntansi keuangan sesuai dengan PSAK 71. PSAK 71 memberikan pengaturan pendekatan klasifikasi aset keuangan melalui model bisnis entitas dalam pengelolaan aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dan aset keuangan. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan konversi lainnya. Akan tetapi, entitas dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan. Yang kedua, persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Jika kondisinya sebagai berikut. Yang pertama, aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan dipenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Yang kedua, persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Untuk selanjutnya, pengidentifikasian komponen aset keuangan atau LPK dari rincian dalam CALK. Pada PT Kapina Es Krim Industri, aset lancarnya yaitu kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, beban dibayar di muka, uang muka pembelian, pajak dibayar di muka. Sedangkan pada komponen aset pada PT Maybank, yaitu diantaranya kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, giro pada bank lain neto, efek-efek yang diperdagangkan, investasi keuangan neto, dan yang lainnya. Selanjutnya, aset tidak lancar, yaitu pada PT Campina. Yang pertama, aset pajak tangguhan. Yang kedua, aset tidak lancar lainnya. Yang ketiga, aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Yang keempat, aset hak guna setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Dan yang kelima, aset tidak berwujud setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Yang keenam, jaminan dan aset lain-lain bersih. Sedangkan pada PT Bank Indonesia tidak memiliki aset tidak lancar. Selanjutnya, pengidentifikasian kebijakan akuntansi aset keuangan terkait LK akan dibacakan oleh rekan saya. Pada rekan saya persilakan. Baiklah, selanjutnya pengidentifikasian kebijakan akuntansi aset keuangan terkait laporan keuangan. Pada PT Campina Es Krim Industri, yang pertama pengakuan dan pengukuran awal. Perusahaan mengklarifikasikan aset keuangannya menjadi 3 kategori, yaitu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Selanjutnya, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif. Selanjutnya, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang telah diamortisasi. Dan yang kedua, penilaian model bisnis. Model bisnis perusahaan tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan oleh faktor-faktor yang diamati sebagai berikut. Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangannya, dan selanjutnya risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis. Selanjutnya bagaimana manajer bisnis di kompensasi.
Selanjutnya, frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan. Selanjutnya, pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Dan selanjutnya yang ketiga metode suku bunga efektif atau disebut juga dengan SBE adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Selanjutnya yang keempat, penghentian pengakuan. Selanjutnya yang kelima, penurunan nilai aset keuangan. Aset keuangan selain aset keuangan VVTPL dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terhadap bukti objektif sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Selanjutnya pada PT Maybank Indonesia. Kebijakan akuntansi aset keuangannya terkait laporan keuangan. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran, yaitu aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dicatat sebagai nilai wajar. Selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penurunan nilai. Selanjutnya, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Dan selanjutnya, perbandingan dan analisis keselarasan. Baiklah, selanjutnya membandingkan dan menganalisis keselarasan kebijakan akuntansi perusahaan dengan PSAK 71. Pada PT Campina Ice Cream Industri, pada kebijakan akuntansi PT Campina Ice Cream Industri, menurut kelompok kami sudah selaras, karena laporan-laporan tersebut memiliki pembahasan yang didasari oleh pedoman PSAK 71, yaitu yang pertama penyesuaian tahunan 2020, PSAK 71 adalah instrumen keuangan imbalan dalam pengujian 10% untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Dan yang kedua, penerapan PSAK 71 adalah instrumen keuangan telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi atau incurred loss sesuai PSAK 55, yaitu instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran dengan pendekatan kerugian kredit ekspektasian atau ECL. Sedangkan pada PT Maybank, keselarasan kebijakan akuntansi perusahaan dengan PSAK 71-nya, pada PT Maybank Indonesia, kebijakan akuntansi perusahaan juga sudah selaras dengan PSAK 71, yaitu penerapannya yang pertama, pada penurunan nilai aset keuangan sesuai dengan siaran pers dari Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI pada tanggal 10 Januari 2018 dan ISAK 102 khusus untuk transaksi berbasis syariah, pengukuran penurunan nilai dari kelompok aset keuangan masih belum mengadopsi PSAK 71. Selanjutnya yang kedua, penyesuaian tahunan 2020 PSAK 71 yaitu instrumen keuangan imbalan terkait
penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Selanjutnya yang ketiga, pada penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang PSAK 71. Masyarakatan penyertaan informasi tentang kejadian masa lalu, kondisi saat ini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Perkiraan perubahan dalam kerugian kredit yang diharapkan harus mencerminkan dan secara langsung konsisten dengan perubahan dalam data terkait yang diobservasi dari perubahan ke periode. Pada laporan keuangan MyBank ini dijelaskan bahwa bank telah menerapkan klasifikasi penurunan nilai berdasarkan ketentuan PSAK 71 sejak Januari 2020. Baiklah, selanjutnya pada perbandingan dan menganalisis perbedaan atau kesamaan kebijakan akuntansi perusahaan yang dibacakan oleh rekan saya. Perbandingan PT Campina Es Krim Industri dengan PT Maybank Indonesia. Untuk analisis perbedaannya, pada PT Campina Es Krim, penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK mengharuskan penggunaan asumsi dan estimasi akuntansi kritikal tertentu. Yang kedua, bank dan entitas anak penerapan persyaratan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan di amortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif. Sedangkan pada PT Maybank Indonesia, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk pernyataan pada entitas anak yang dilaporan keuangan tersendiri, entitas induk dicetak menggunakan metode biaya. Aset keuangan, selain aset keuangan, PTPTL dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif sebagai akibat dari satu atau peristiwa yang telah terjadi. Untuk analisis kesamaannya, yang pertama, penggunaan mata uang dalam pelaporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Yang ketiga, perusahaan menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPA. Yang keempat, perusahaan menggunakan dua metode untuk pengklasifikasian aset keuangan, yaitu model bisnis perusahaan dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Yang kelima, aset keuangan perusahaan sama-sama diklasifikasikan dalam kategori, yaitu yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya. Dan yang ketiga, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan di amortisasi. Yang keenam, aset tetap dinyatakan berdasarkan harga peroleh setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Dan yang ketujuh, beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus. Baiklah, dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, kedua perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi telah menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yaitu sesuai dengan PSAK 71. Klasifikasian aset keuangan perusahaan dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya. Dan yang ketiga, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan di amortisasi. Baiklah, sekian dari video Project Based E-Learning Akuntansi Keuangan Menengah 2 dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.